pada waktu COVID itu sebenarnya 2/3 dari departemen nggak berjalan. Mestinya 2/3 atau separuh anggaran Harusnya hemat dipindah, kan? iya. Tapi ini coba pada waktu COVID itu juga mereka pesta pora di hotel-hotel banyak itu terjadi. Bener itu kalau iya pesta, coba lihat. Ini menarik ini. Pertanyaan semua orang nih, pertanyaan publik, katanya kita negara kaya, Prof, gitu ya. Tapi utangnya terus naik. Nah, ini menurut Prof salah di mana sih, Prof? Utang kita itu udah 8.000. Gini deh, teori ya, jawabannya teoritis. Kalau pengusaha maximizing profit. Iya. Boleh nggak? Boleh. Ya nggak? Karena dia efisien, dia jual di pasar. Benar. Siapa yang kontrol? Hukum alam. Iya. Kalau Pak CT itu menghasilkan produk yang efisien dapat untung. Benar. Tapi kalau Pak marginnya CT makin tinggi gitu, maksud gitu, Prof. Ya? Kalau Pak CT tidak efisien, ya, harga tipis. produknya tinggi, dia bangkrut. Iya, benar. Tapi bangkrut sendirian. Iya. Yang lain yang efisien tetap tumbuh. Iya, betul. Itu hukum ekonomi. Betul. Hukum politik. Nah, hukum politik, hukum kekuasaan. Berarti. Politisi itu, ya, itu maximizing budget. Kenapa, Prof? Biar ya seperti saya untuk jadi anggota DPR kan saya harus bikin program yang banyak. Iya, betul. Ya nggak di dapil segala macam. Itu semua begitu politisi. Iya. Tapi harus ada syaratnya. Ada transparansi, ada check and balances, ada demokrasi. Iya. Ya tidak dicampuri pengeluaran itu dan korupsi. Benar. Nah di politik ini perilaku itunya ada, remnya kagak ada. Oh, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngawasin, nggak ada check and balances. Iya. Zaman Jokowi agak semi diktator sekarang kan. Iya. Dikuasai semua partai kan, nggak ada yang kontrol. Iya. Media itu kayak NBC kan kurang kontrolnya. Udah segini dibilang kurang. Udah kurang. Jadi tiap kali disebut. Jadi akhirnya tuh mengeruk utang semau gue. Nggak ada yang itu. Contoh Perpu nomor 01 pada waktu COVID ya. Nggak ada yang kontrol. Kemana tuh duit? Jadi dia berutang awalnya ketika tidak ada COVID turun dari 800-an utang jadi 640. Iya. Tapi begitu ada Perpu dinaikkan 1.200 triliun untuk ya itu belanja kesehatan. KCPPN itu ya kan untuk surat utang. Iya, surat utang. Implementasinya 1.500. Gila ini, nggak ada yang kontrol. Jadi yang selama COVID kita Faisal Basri sama temennya namanya Didit Rahbini. Jadi kita nambah 1.500 triliun semenjak COVID, Prof. Iya. Ada datanya tuh, Prof, ya? Ada datanya. Wah, itu ini. Pertanggungjawabannya gimana itu? Itu sebenarnya kriminal politik, tidak dihukum ya. Jadi DPR nggak ngontrol, disitulah utang banyak. Itu termasuk burden sharing sama BI, Prof, atau ya, bukan karena nggak kuat BI juga diminta untuk nanggung. Yang jadi permasalahan kita nanti, kemana tuh duit maksudnya? Nanti tidak hanya BI, dunia usaha yang akan disuruh nanggung seperti CNBC ya. Itu problemnya. Jadi PPN nih kita nanggung sekarang. Kalau kan saya sudah tahu hukum ekonomi ada yang ngontrol, otomatis kita berperilaku seimbang. Benar. Di politik harus ada. Kalau nggak ada yang ngontrol, ya udah lepas begitu saja. Maksudnya harus ada oposisi gitu yang kritis gitu ya, Prof? Ya check and balance ada kritik, ada segala macam ya. Itu syarat. Kalau nggak bisa, ya nggak. Dan itu transparan, harus terbuka. Prof, 1.500 gede juga, Prof. Ya coba lihat datanya. Ada datanya. Sebenarnya kan gini, pada waktu COVID itu sebenarnya 2/3 dari departemen nggak berjalan. Mestinya 2/3 atau separuh anggaran harusnya hemat dipindah, kan? iya. Tapi ini coba pada waktu COVID itu juga mereka pesta pora di hotel-hotel banyak itu terjadi. Bener, kalau pesta, coba lihat. Ini menarik ini. Birokrasi itu dari presiden, gubernur sampai itu pesta pora di hotel-hotel banyak justru pada saat COVID. Alasannya supaya menggerakkan ekonomi ya. Tetapi itu pesta pora campur antara ekonomi sama moral hazard. Iya, betul. Gabungan betul. Jadi ya berat deh. Menurut saya tetap kita harus ada kritik lah ya. Iya, ekonomi ini kan udah demokrasi. Diperlukan kritik. Dan jadi makanya tadi Prof bilang dan sekarang kemudian Pak Peter telepon saya. Iya. Prof,
dikritik oleh Pak Luhut, ngeritik utang terus. Kan negara lain lebih Iya, besar besar utangnya. utangnya. Kayak Jepang itu bunganya itu cuma 0,4 Benar. Benar. Jadi kalau punya utang kayak kita sekarang, bunganya itu cuma 40 triliun. Kalau kita 500 triliun bunganya. Kan beda. Katanya tahun depan jatuh tempo aja udah berapa tuh? 800 yang Mau bayar pakai apa itu, Bro? Gitu. Prof, bunga utang Prof ini Nah, menarik. tapi karena bisa ada solusinya. Iya, apa, Prof? Solusinya itu ya ekspor. PDB kita harus banyak. oh, Pajak kita harus banyak. Sama dan WD kan punya utang rumah, bayarnya 10 juta, gajinya 5 juta, sisa 5 juta. Benar. Naikkan jadi 30 juta. Benar. Income-nya enggak. Benar. Kan tinggal sepertiga saja itu. Betul. Nah, itu harus tumbuh 7%. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ada solusinya. Apa, Prof? Yaitu tumbuh income. Caranya ya tadi industrialisasi Iya, digenjot. industrialisasi, penerimaan kita harus kuat sehingga APBN kita juga tinggi. Sehingga rasio utang terhadap PDB terhadap ekspor itu menjadi berkurang, kecil. turun. Berkurang. Tapi ini sudah celaka, sudah berat kalau tidak ditingkatkan pendapatan kita, ya nggak bisa. Jadi kita akan terjebak utang. Ada solusi sebenarnya. Tapi ini kan kerja kolektif. Kayak tadi ya, ini menarik. Dia kayak tadi 2/3 dari departemen kan tidak berjalan dengan normal lah. Nah, tapi duit itu kan sudah ada di Jawa Timur, ada di Jakarta, diketok palu secara politik. Iya, betul. Nah, itulah dibikin Perpu 02 bahwa yang ada itu ditarik ke pusat untuk pembiayaan COVID. Boleh. Karena kan darurat. Iya. Tapi ini daruratnya kebalik, malah utang tambah banyak. Yang itu dimakan aja terus walaupun tidak nggak bekerja kan pada COVID kan di rumah semua. Betul. Tidak keluar negeri, tidak kemana-mana. Dan bunganya tinggi banget. Nah, itu pada kenapa saat itu, begitu? Karena tidak ada yang ngontrol. Semau gue gitu kan. Itu problemnya, Dek. Prof, soal Jadi bunga political ekonomi, Dek, ini, Dek. Benar. Bukan cuan-cuan. Ini bukan cuan-cuan. Prof, soal bunga utang, Prof. Kalau di luar COVID kan, COVID tinggi mungkin karena marketnya lagi crash gitu ya. Tapi kalau di luar COVID, itu kan bunga utang kita setiap penerbitan SBN 7%. Itu kan tinggi banget ya, Prof. Dibandingkan kalau kayak Malaysia itu cuma 4-5%. Ya, orang gitu. kayak Michael beternak uang ya. Yuk, duitnya masukkan SBN. Iya. Nggak dapat Dibayar duit negara pajak. lagi. Bayar negara, dibayar pajak. Itu kenapa bisa tinggi sih, Prof? Ya Karena inflasi kita kan rendah kalau ukurannya adalah inflasi gitu ya. Iya, karena kalau kita bunganya cuma 4%, itu nggak laku. Kenapa nggak laku, Bro? Ya karena kita butuh. Coba yuk lagi butuh jual rumah. Kan nggak mungkin dijual seenaknya tinggi. Benar. Dia pasti akan turunkan harga. Ini juga kita butuh duit. Kita bunganya ditinggikan supaya orang masuk. Karena kita ketahuan banget butuhnya, Prof. Tahun banget. Jadi bukan karena orang percaya Jadi surat utang kita. itulah termasuk yang terbesar di dunia bunganya, tergolong terbesar, bukan salah satu terbesar. Iya, salah satu bunga utang negara terbesar di dunia. Bunga utang terbesar. Jadi bukan ampun. karena Jadi dia orang percaya sama negara kita, tapi karena bunganya tinggi aja gitu, Prof. Ya gabungan lah, ada yang percaya sedikit, ada yang intinya gini deh, pokoknya itu pengalaman, jangan sampai salah kelola. Kalau salah kelola orang nggak percaya, itu orang nggak percaya lah, udah berat. Ini masih dia percaya. Oke. Karena itu orang masih bisa membeli itu. Nanti kalau tidak percaya, kolaps kayak Pak Harto. Karena vote of no confidence ya. Iya. Kalau sudah pasar mengatakan tidak percaya, udah kolaps semua. Ini masih dipercaya. Dan orang masih menikmati kan bunga kan, ya enggak. Nah, jangan sampai kebablasan. Tapi kan katanya bunganya aja kan utang udah dibayar sama utang pakai utang baru. Iya betul. Itu kejadian iya, apa? gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Lah kayak skema Ponzi berarti nih, Prof. Iya, mulai. Semi. Enggak, maksudnya You jangan nakut-nakutin. Maksud saya gini, pertanyaan nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin, maksudnya kan kita kan di sini kan lagi berdiskusi karena nih pemerintahan baru harusnya ada lah pembenahan yang harus kita lakukan gitu. Ya Pak Prabowo harus hati-hati dengan ini. Terus udah gitu PPN 12%. Terus tiba-tiba yang ngumumin di DPR, ini kan jadi fenomena nih, yang ngumumin DPR. Anggota DPR. Kok Prof ketawa, Prof? Maksudnya ini kan jadi lucu gitu. Yang ngumumin anggota DPR. Habis itu setelahnya itu Menteri Keuangan, Nanti kebijakan dan undang-undang nggak dipercaya, itu repot. Itu kan kayak ekonomi. Jadi ekonomi itu hanya satu, kepercayaan, trust.
Bisnis, ekonomi, pemerintahan itu kepercayaan, udah trust. Satu, jangan sampai vote of no confidence, itu aja. Karena ini aneh kan Prof ya, maksudnya pemerintahan baru, tapi malah untuk kebijakan-kebijakan seperti ini, pemerintahnya malah tidak tampil gitu. Harusnya mereka yang akan menjelaskan. Misalnya PPN 12%. Itu kan sudah produk pemerintah yang lalu. Iya kan? benar. Jadi ya Serba salah ya Prof ya. ya serba salah. Walaupun menterinya sama ya Prof ya. Ya itulah yang saya kritik, menterinya sama semua sama 8%. Habis PPN 12% diumumin akhirnya udah nih karena menterinya nggak ada yang berani ngomong, udah deh mungkin DPR aja lah ngambil alih gitu kan. 12% hanya untuk barang mewah. Terus publik bertanya-tanya lagi, lah barang mewah Pak bukannya udah ada PPNBM ya Pak? Ya, pokoknya sekarang kita kritik sampai dia nggak enak tidur supaya dia bekerja kan gitu. Pemerintah ini supaya nggak enak tidur supaya bekerja. Nggak enak-enak di kekuasaan itu kan tugas, ya nggak? Tanggung jawab. Prof kembali lagi ke Indef. Indef nih kan sebenarnya banyak ekonomi pinter gitu, kritis gitu loh Prof. Apa sih Prof harapan Prof? Ya Indef kita ini ingin punya gimana sih, Prof? tokoh baru seperti Pak Faisal ya. Dia nggak punya interest apa-apa, dia tulus kan. Tapi kemarin udah wafat ya. Mudah-mudahan ada lahir, pengganti. Ya ada derajat masuk politik ya enggak. Yang mudah-mudahan banyak deh. Dan Indef ini diharapkan ya paling tidak segelintir orang yang konsen kepada negara lah, terutama bidang ekonomi, karena teman-teman itu ekonom, pada umumnya ekonom ya kan. Ya mau masuk politik, analisnya ada politikal ekonomi itu bagus, karena kadang-kadang ekonomi itu hambatannya politik. Dan saya pernah diundang oleh komisi 11, saya bilang 80% dari politik itu ya ekonomi. 80% dari ekonomi ya politik. Kalau di depan saudara 100% politik itu ekonomi. Karena ekonomi politik, karena yang kita bahas APBN itu politik semua. Jadi itu produk menyatu. politik. Ya, Jadi untuk presiden itu kayak Pak Prabowo yang baru jadi presiden, politik dulu harus dia pegang atau ekonomi dulu yang dipegang Prof? Politik ekonomi. Dua-dua. Politik ekonomi itu adalah bagaimana ekonomi itu dibikin strategi yang bagus, kebijakan yang baik untuk kesejahteraan. Nah, strateginya banyak. Benar. Teorinya itu banyak. Banyak, tinggal melaksanakan. Tapi melaksanakan itu dalam politik itu kolektif. Kalau perusahaan kan ya kita sendiri. Kalau pemilik mau ya udah jalan. Kalau ini kan ada stakeholdernya banyak. Benar. Kalau zaman Pak Jokowi kan dulu ada yang bilang dia megang semua partai supaya kebijakan ekonominya berjalan. Tapi gimana tuh? Gimana tuh? Bingung jawabnya deh. Semua partai udah dia pegang. Betul. Pak DPR dia pegang. Bahkan hampir nggak ada oposisi kan pada saat itu kan gitu. Tapi ekonominya sebenarnya ketika sudah punya mayoritas seperti Pak Harto punya mayoritas kan, itu bisa dipakai baik, bisa dipakai buruk. Yang terjadi adalah yang ini dipakai baik untuk kontrol tidak bisa, dipakai buruk kayak Perpu itu jadi bisa gitu. Itulah. Jadi kalau dipakai buruk jadi rente. Betul. Ya, itulah yang disebut oleh Olson distributional coalition, mendistribusikan ke grup kecil. Itulah yang menjadi faktor the decline of the nation. Itu saya menjelaskan teori pemenang Nobel. Di Indonesia ini belum tentu 100 tahun ada pemenang Nobel kan? Betul. Ini pemikiran orang pintar yang sebenarnya teorinya ada. Ya harus dijalankan dong, ya enggak? Gitu. Ini kan kabinet baru berjalan nih Prof. Belum 2 bulan ya Bang Wede ya, belum 2 bulan. Kalau di pemerintahan Pak Jokowi kan tahun pertama itu agak ketat dan kemudian ada reshuffle gitu. Nah, kalau Prof Didik ini ngasih waktu menteri-menteri lama dan baru ini berapa lama gitu? Harusnya bisa bekerja. Karena ini sampai sekarang anggaran kementerian aja belum selesai kan, Prof. Ya, saya kira Pak Prabowo belum menyampaikan targetnya berapa lama ya kepada menteri itu. Tapi paling tidak orang-orang seperti Sri Mulyani kan dia ditarik lagi karena dipercaya kan. Iya. Tapi saya kritik di waktu sebelumnya teknokratisme tidak dijalankan karena kepentok macam-macam. Ya enggak. Dan juga ada kritik dari Pak Mahfud di belakangnya busuk 345 triliun korupsi itu. Kan Mahfud kan nggak main-main dong. Dia kan orang dalam waktu orang itu. dalam ya enggak. Itu kan nggak beres dijalankan. Benar. Nah, sekarang itu bayar utang lah supaya ilmunya benar-benar dipakai. Yang kedua yang kita sudah tahu dari CNBC kemarin dengan Indef,
Menko Pangan sudah memetakan banyak hal. Betul. Tantangannya berat banget Betul, ya. berat. Nggak usah lah banyak-banyak, fokus beras dan jagung udah. Setelah itu beres. Yang lain kayak daging sudah muncul sendiri. Ya. Nggak usah punya cita-cita daging merah itu sebenarnya nggak usah. Itu susah ya. Jadi ya itu, dan saya sarankan kalau mau lepas dari middle income trap harus punya lompatan strategi. Kalau di Eropa Timur tuh flying geese pattern ya enggak? Apa tuh, Prof? Flying geese pattern itu ya angsa terbang. Iya. Kayak angsa terbang tuh yang di depan tuh Jepang. Ya enggak, di belakangnya itu ada Korea, ada Taiwan, ada Singapura ya. Dan lalu ada Cina ya. Nah, semua ini negara yang agresif ekspor ke pasar internasional. Nah, kita sekarang terhambat. Amerika bikin tarif. Benar. Cari daerah-daerah baru. Betul. India sekarang ekspor kita ini besar sekali. Betul. Ya, Menteri Perdagangnya dimaki-maki sama India kan. Betul. Karena negatif ini kita surplus. Afrika Utara, ya nggak? Sekarang Afrika itu udah maju sekali. Benar. Ethiopia yang dulu kelaparan sekarang sekarang udah beda, benar. Benar. Sana belum. Tapi kemarin lihat di YouTube gitu kan sekarang udah beda itu. Supaya tahu gitu. kenyataan gitu kan. Jangan di kandang terus deh. Iya. Ntar jauh kandang kan. Ya gitulah, Prof. Gitulah, Prof. Sampai maghrib nanti. Iya, bahkan di India. Kalau India saya pernah, Prof, ke India. Saya datang ke perkebunan tebu, saya diceritain gitu kan. Itu isinya nggak banyak petaninya, Prof. Peneliti, Prof. Ya. Tapi dia itu nggak impor gula. Bahkan diekspor gula kali, Prof. Dan dia bisa tebu itu bisa buat gula dan bisa buat energi gitu, Prof. Dan India bagi kita market yang besar. Dulu tuh kutub ekonomi itu hanya 3 yang zaman Pak Harto ya. 1 Amerika, kedua Jepang, ketiga Eropa, udah 3. Sekarang setelah itu berikutnya tahun 2000-an muncul ASEAN, gede sekali. Muncul India. Nah, sekarang mungkin Amerika Latin, Afrika Utara, BRICS Afrika itu, Prof. BRICS. Iya, Brazil, juga, India, Cina, Rusia, Afrika Afrika Selatan. Artinya tidak tertutup lah untuk kita melakukan ekspor seperti ban. Ban kita tuh di Afrika Utara paling murah. Di ban dari Eropa mahal sekali, masukin ke sana. Ekonomi nggak terbatas deh. Jadi saya diundang WD dan wajib datang itu pertama saya mandi dulu, ya nggak? Di mandi itu kan ada barang-barang ekonomi, anduk, sabun, macam-macam. Celana pun itu ekonomi. Dan itu dibutuhkan tiap hari ya, Prof ya. Kenapa kita nggak di situ aja? Keluar naik mobil. Iya, bensinnya. Iya, benar. Ngopi di apa? Iya, di tempat warung kopi. Enggak, di sini sama. Iya, betul. Ngopi-ngopi ya. Itu semua barang ekonomi puluhan, ratusan itu. Jadi ekonomi unlimited. Yang penting kita masuk dan punya strategi. Betul, betul, menarik. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa tumbuh lah, nggak usah 8, 6, 7% itu sudah hebat. Iya, betul. Menurut saya. Yang tahun ini Pak Prabowo jangan sampai turun di bawah 5,7 lah ya. Tahun 2025 lah. 5,7 menjadi 6, nanti 6,5%. SBY pernah 6,5%. Betul. Ya enggak? Insya Allah bisa lah, mudah-mudahan ya. Kita berharap ke Pak Prabowo supaya kita kritik-kritik juga nggak apa-apa kan. Iya, benar. Ya enggak? Pak Prabowo kayaknya terima kritikan ya, cukup demokratis. Iya, cuma kita CNBC undang nggak datang dia. belum ada waktunya. Lagi sibuk, Prof. Baru, Prof. Pak Jokowi kita kritik 4 kali dia datang di Pak seminar apa? ASEAN ekonomi. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu langsung sama Pak Prabowo dan bertanya apa yang jadi concern kita ya, Prof ya, mungkin begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Sini sudah 19 pertanyaan. Iya, udah 19 pertanyaan, Prof. Saya kebahlil aja 1. Saya ngintip timer tuh udah hampir 50 menit, Prof. Oke, Sobat Cuan, seru ya perbincangan kita ya sama Prof Didi. Prof Didi kan kebetulan orang yang udah lama malang melintang di sektor ekonomi berbagai. Kita bisa nanya macam-macam soal ekonomi sama Prof Didi. Jadi kita yang muda-muda bisa belajar sama Prof Didi soal saya kalau sama WD sama Michael tambah muda ya. Iya. Pokoknya jangan lewatkan, tonton terus
podcast cuap-cuap cuan di CNBC dengan kita akan menghadirkan tamu-tamu yang pasti yang menarik, yang ahlinya dan nggak kaleng-kaleng, dan kita akan membahas topik-topik yang menarik. Demikian podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast kita lain waktu. Saya Wahyu Daniel pamit undur diri. Sampai jumpa semua. Bye. Terima kasih.